سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إلى أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم منا إلى حضرة النبي بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي الحمد لله بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan para orang-orang tua, para hujaj, para bapak-bapak, para abang-abang, para jamaah Majelis Ta'lim Ziyadatul Fadilah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, mencurahkan karunia rahmat nikmatnya kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim, bertatap muka di Saum Betawi Majelis Ta'lim Ziyadatul Fadilah yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik langkah kita dan juga semua amaliyah-amaliyah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kita semua selaku umatnya dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Hadirin jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita di kitab Matan Fathul Qarib, kitab Ghayah wa Taqrib, sampai di halaman 62 ya, 62 yang tengah. Fasal wa kullu hayawanin istatabathul arabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu faslun wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halalun illa ma warada syar'u bitahrimi. Ini bab pasal menerangkan tentang
halal haramnya binatang, ya, binatang yang untuk dikonsumsi. Ada 3 jenis binatang di dalam syariat Islam, ya. Yang pertama binatang yang haram dimakan, baik dia sebagai bangkai ataupun dia disembelih secara syariat, tetap haram. Contohnya babi. Babi kan haram tuh, jadi bangkai, tambah haram, ya. Hidupnya ya haram, jadi bangkai tambah haram, haramnya double. Itu haram karena jadi bangkai. Sembelihnya baca bismillah, pisaunya tajam banget, putus lehernya itu ya, urat aja putus, tetap haram karena memang hukum asalnya haram. Diolah kayak apapun tetap haram. Itu yang pertama, jenis hewan yang pertama. Ada lagi jenis hewan yang kedua, yaitu hewan yang halal dimakan dengan syarat. Syaratnya harus disembelih dengan secara syariat. Contohnya ayam. Ya, ayam halal. Tapi kehalalannya jangan mentang-mentang halal, begitu kita jalan ada ayam main garot aja, nggak bisa kayak gitu. Ya, terima kasih. Ya, walaupun dia halal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikonsumsi. Ya, nggak bisa langsung main garot aja, ayam lagi lari kita kejar, kita garot, ya, kita makan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Harus ada pengolahan, ya, disembelih dulu secara syariat, baca bismillah, terus dengan pisau yang tajam, ya, sampai memutuskan urat-urat lehernya. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, hewan yang halal sekalipun udah jadi bangkai. Nah, itu yang disebut dengan contohnya ikan dan belalang. Sekalipun dia udah jadi bangkai atau dia hidup, mau disembelih ataupun kagak, halal. Misalkan lagi jalan, ikan paus kena tuh, ya, ikan hiu kena pejaring, kita sembelih dulu, silahkan, ya, potong lehernya yang mana tahu ada tuh, ya, pokoknya arah atas juga leher dah itu, ya. Ya, nggak apa-apa, bagus. Nggak disembelih dulu, ya kita langsung gede gitu dah, biar mati, itu juga nggak apa-apa. Atau kita biarin mati sendiri, ya, itu juga halal. Ya, binatang yang bangkainya aja halal dimakan, yaitu ikan dan juga belalang. Biasanya belalang yang dikonsumsi itu belalang ini, belalang kayu, ya, yang gede itu. Kalau di padang pasir banyak tuh, padang pasir. Waktu tempo hari yang berangkat umroh bareng Guru Tila itu, ya, itu lagi musim gituan tuh, belalang banyak buat. Itu di pelataran Masjidil Haram banyak buat itu belalang gede. Di sana emang bukan orangnya aja yang gede, binatangnya juga gede, belalangnya gede. Jangkrik, kalau sini kan jangkrik biasa, ya. Di sana liong kali, ya, kalau di sininya, ya, gede banget. Jadi emang bukan orangnya aja, emang semuanya gede di sana. Jangkrik boleh dimakan gitu? Jangkrik boleh. Jangkrik Sama belalang. sama kayak belalang deh. Boleh dimakan, Boleh, iya. Doyan. Doyan, ya. Ya, silakan. Iya, kalau saya mau agak doyan dah, ya. Masih ada yang lain ya, Guru, ya? Sebanyak yang lain, ya. Sampai belalang aja belum pernah gimana nyicipinnya, ya. Ada belalangan. Iya. Belalangan itu yang ngorek di dalam. Oh, belalang itu ya, yang guser. Iya. Iya. Yang ngorek itu. Kan di dalam tanah itu. Adanya di mana itu, Ben?
Di dalam tanah katanya. Enggak, di sini ada, di sini. Ada. Ada juga masih. Masuk ke dalam tanah. Iya. Kalau ke dalam enggak. Sejenis belalang. Iya. Bukan jangkrik bukan ya? Bukan. Ya, sejenis jangkrik. Cacing jangan jalan kan. Tapi dia mau ke dalam tanah gitu maksudnya. Iya. Bunyi dia. Kalau doyan ya silakan ya. Kalau balang sangit kayaknya iya, Gimana? hidupnya aja bau. Iya. Angin. Dan udah sangit kayaknya nggak ada ininya, nggak ada dagingnya deh mah ya. Iya. Baratan mah dedak besar. Kalau kira-kira mudorot buat kita ya jangan dimakan ya, walaupun kita Iya. doyan. Kalau mengakibatkan penyakit buat diri kita jangan dimakan ya. Misalkan gara-gara makan itu keliengan lah gitu ya, tinggalin. Berarti itu membahayakan buat diri kita sekalipun halal ya, sekalipun tidak ada syara yang mengharamkan ya. Kita baca keterangannya, wa kullu hayawanin istatabathul arab, dan setiap hewan istatabathul arab yang menurut orang Arab itu baik ya. Ini standarnya dikembalikan kepada orang Arab ya. Kenapa dipilih orang Arab? Menurut orang Arab, enggak menurut orang Indonesia, enggak menurut orang selain Arab gitu ya. Kenapa orang Arab? Karena memang pertama kali turun syariat itu di sana. Al-Quran turun di sana, nabinya emang orang sana, makanya dikembalikan ke orang Arab semuanya. Bahkan kalau seandainya ada di orang Arab itu perselisihan, orang Arabnya sendiri ini berselisih ya, maka yang dianggap itu, yang paling dianggap omongannya adalah dari golongan Bani suku Quraisy ya. Di kalangan Arab itu ya suku yang paling menonjol, yang paling dihormati, yang paling tua yaitu suku Quraisy. Seandainya di kalangan Arab sendiri ada perselisihan, maka dibenangkan ya pendapatnya dari kabilah Quraisy, suku Quraisy. Setiap hewan yang menurut orang Arab baik ya, baik buat dikonsumsi, fahuwa halalun, maka hukumnya halal, halal dimakan. Kalau kata orang Arab baik, wah ini bergizi nih ya, halal makan, walaupun kita belum kenal nih binatang apa ya. Kalau kata orang Arab baik, terus kita nyicipin enak ya, makan nggak apa-apa, berarti halal. Illa ma warada syar'u bitahrimihi, kecuali kalau ada syariat yang melarang ya. Kalau nggak ada syariat yang melarang, syariat tidak mengharamkan, apa aja kalau kata orang Arab bau baik, bagus ya, menyehatkan, berarti halal ya. Asal mula semua binatang kan ya halal hukumnya ya, kecuali yang udah ada dinas kayak babi ya. Babi kan itu emang udah jelas ayatnya ya, disebutkan khinzir ya. Terus apalagi selain babi, anjing ya, anjing. Iya, nanti masuknya macan itu ada kategori ya binatang buas. Haramnya itu karena kategori binatang buas yang bertaring ya, bertaring kuat, bertaring tajam. Terus wa kullu hayawanin, dan semua hewan istahbasathul arabu, yang menurut orang Arab itu buruk, jelek ya, menjijikan, fahuwa haramun, maka dia hukumnya haram. Kalau kata orang Arab haram ya, apa namanya, nggak baik ya, buat kesehatan, berarti haram ya. Illa ma warada syara'u biibahatihi, kecuali kalau ada syariat hukum yang membolehkan.
orang Arab misalkan ngata itu nggak bagus, ya, nggak baik. Tapi di syariat fikih dibolehkan. Ya berarti itu mungkin karena dia nggak selera sama binatang itu. Ya, kayak kadal gurun kan ya, itu kan halal. Kardun. Ya. Iya, binyawak tuh ya, itu kan halal. Ya. Iya halal, termasuk binatang yang halal itu. Cuma Nabi nggak doyan. Ya, karena ada sahabat yang makan gituan, Nabi nggak makan. Kata Nabi, iya kadal gurun ya kayak sejenis binyawak gitu ya. Iya, itu nggak dilarang sama Nabi. Cuma Nabi nggak makan. Kata Nabi, kalau saya ngelihat itu kayak pengen muntah, berarti selera. Ya jatuhnya karena selera. Nabi nggak doyan. Cuma tidak ada syariat yang mengharamkan. Makanya dia halal. Ya, ada yang buat obat ya. Tapi kalau dijawab hal. Iya, itu. Dop itu ya. Itu sejenis binyawak. Sejenis binyawak. Jawabnya Ya berarti kalau sejenis binyawak ya kayak binyawak juga ya. Kalau buaya masih ada ikhtilaf, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau buaya, tapi kalau binyawak ada. Giginya kalau giginya rata kayak orang halal nih. Iya, dia kan nggak ada taring kan. Iya. tapi kan dua alam ya. Binyawak satu. Mati kalau di air dia. Kalau di air mati Makan doang, Ji. kayak sejenis ini ikan lele. Ikan lele tuh di tanah tahan sampai 2 hari. Coba dah nggak dikasih air di tanah ya. Iya. Berarti dia 2 alam dong. Bukannya dia 2 alam, cuma kalau di alam yang lain tuh bisa bertahan agak lama. Ya, seperti itu. Tapi pengertian dua alam itu cari makannya atau hidupnya sih. Hidupnya kayak kodok ya. Iya, kodok itu kan awal mulanya di air. Apa namanya, cebong ya. Udah gedenya di darat. Iya. Kita banyak dua alam. Iya, 2 alam itu. Bukan Haram. bukan. Iya. Apalagi yang 2 alam. Kepiting. Agak ya. Di darat lama mati dia. Mati, Pak. Aman. Mati lama-lama. Agak kita doyan. Dia di dalam air. Kalau kita ikat kita rendam itu jangan ngopot mati. Sama kok. Apaan juga mati kalau diikat begitu. Iya. Dan dimakan. Gari. Lah yang kepiting yang lain juga mati diikat begitu, Pak. Gampang atau diangkat nasi langsung mati. Mati nggak ada yang panen. Iya, tapi mempati 2 hari mati. Seminggu Binyawak dia. Kepiting hidupnya 2 alam pasti. Kan dia golok. 2 apa 1? 2. Di lubang di dalam air hidup, di darat hidup. Piting. Kepiting. Darat tapi nggak Kalau lama. kalau rajungan mati. Iya, enggak lama kalau juga. Nggak lama. Dulu ngaji. Iya. Ngaji. Kalau rajungan memang nggak ada ikhtilaf, dia binatang air. Cuman kalau kepiting memang saya juga masih belum ini menyelidiki itu ya. Dia 2 alam atau 1 alam itu kepiting. Kalau dia itu bisa bertahan tahunan ngaji. Iya. Agak dia mah mati. Mati. Seminggu aja mati. Seminggu mati. Ada nggak minum juga cuma mati. 1 jam mati, Pak, kalau ada nasi ya. Kenapa ya? Tambah panas ya. Pugu. Kalau untuk ihtiyatnya karena masih belum jelas, tinggalin dulu ya makan kepiting. Mati Makan udah guru. rajungan. Mati guru di atas. Orang saya beli 5 hari udah mati mau nganterin.
Majelis ulama kan udah mengatakan halal. Halal. Ada dua. Piting. Ada dua versi bang. Ada yang Ya kalau yang piting hijau mah iya Ji. Haram piting hijau, tapi lu makan digigit piting lu, kuping lu. Terus mentah coba kali yang kuning. Soro ya. Tadinya juga kita nggak makan, pas hasil penelitian dari banyak penelitian. Berarti emang satu alam ya. Cuma kalau di darat dia bertahan agak lama. Agak lama. Ya, yang doyan ya silakan kalau begitu. Lah doyan banget guru. Lihat Ustaz Tila aja nemesna itu. Kata Arab. Kalau yang di pinggir jalan tuh piting apa rajungan yang dijual? Bedanya apa kepiting sama rajungan? Agak pipi dia kalau rajungan. capitnya agak panjang bro dia. Oh, warnanya agak terang. Kalau kepiting gelap. Kepiting itu kalau yang kecil apa? Yuyu. Ada empet. Kalau yuyu di sawah-sawah. Dia makan dari orang kecil. Empet yuyu. Satu jenis berarti ya. Yuyu, kepiting, rajungan. Tapi beda. Kalau idam nggak ada kipas. Nggak ada kipas untuk berenang dia. Idam. Emang lebih dominan, lebih Ideng guru tahu ya dominan ideng. di darat dia. Ideng, empet, piting, rajungan sama Oh, tuh. sama. Beda. Maksudnya kayak bentuknya Mas. Jenisnya sama ya. Remenya. Idem haram. Iya udah Lau gini ya. mati. Kalau idam emang kagak bisa berenang dia nggak bisa. Nggak bisa. Empet yang berenang empet. Kalau empet bisa. Makanya kalau idam itu udah dipastikan emang kena haram. Liu. Iya, kayak ada lagi binatang ini yang di sawah tuh. Liu. Tutut ya. Ya, tutut. Iya, dia binatang air ya, tutut. Kiong ya. Asal jangan kiong racun, namanya aja udah kiong racun. Rata udah tahuan. Iya. Kalau yang bisa ngolah bisa kalau itu anak-anak kiong. Kalau yang bisa ngolah, pernah ngerasain. Pernah ngerasain nih ditanya. Yang makan. Pernah ngerasain? Pernah? Iya, kalau doyan silakan. Iya, kicot. Kicot ya. Ya racun. Adanya di pohon pisang. Yang ada antenanya ya dia ya. Iya. Heeh. Tipi guru antenanya Mas. Bisa. Obat itu dia. Buat koreng kalau ada Pengen. kena beling ya, kena paku gitu kan. Itu ujungnya ketok. Heeh. Lendirannya dia buat membunuh kuman katanya tuh. Lendiran itu. Kiong. Orang-orang dulu tuh ya, penanggulangan. Ya itu ya. Kalau memang seperti itu keadaannya, kalian doyan ya silakan. Selama tidak ada syariat yang mengharamkan. Karena asal mulanya memang halal semuanya. Nanti ada bagian jenis-jenis itu juga ijtihad daripada ulama-ulama ya, terhadap binatang bagiannya binatang buas yang bertaring kuat, yang bertaring tajam kayak singa, serigala, macan dan lain sebagainya itu ya, yang punya taring, termasuk panda beruang, monyet itu kan bertaring juga, monyet dan sejenisnya, gorila dan lain sebagainya itu ya, itu termasuk diharamkan karena bertaring. Ada lagi yang berkuku tajam kayak burung elang, raja wali, burung Kucing tajam ya kukunya. kalau kucing iya kucing, cuman karena dia kan binatang kesayangan Nabi ya, ya kita Naik doang. adatnya aja dah gitu ya, jangan makan kucing. Kalau nggak ada yang jijik ya, kalau nggak jijik ya, karena nggak ada yang syariat, nggak ada yang mengharamkan ya kucing itu, cuma karena ada istilah aja di kalangan ulama, ada yang membolehkan, yang maksudnya menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Kelinci halal, marmut ya halal. Kalau tikus masuk ke kategori dia bertaring ya, taringnya tajam ya. Oh iya, dia kayu aja dimakan udah ya. Haram ya berarti. Bukan bertaring tajam juga doang ya tikus ya, dia menjijikan juga.
karena emang adanya di kotoran. Jadi dia dua tuh tikus. Ya ilatnya dua, satu bertaring, dua menjijikan, termasuk binatang yang menjijikan. Iya bener. Besi itu kawat apa namanya yang buat ngalangin nyamuk. Lo berapa kali ganti itu? Jebol lagi, tak pasang lagi, jebol lagi. Dia bukan dimakan, dia pengen lewat. Iya, dianggap dihalangin ya. Dihalangin. Jebol sama dia. Ya terus illa ma warada syar'u bi ibahati wa yahrumu minas sibai, dan haram daripada binatang malahu nabun qawiyun, yang mempunyai taring yang kuat. Nabun qawi. Ya, itu yang tadi disebutin tuh, macan, serigala, harimau, beruang, terus apa lagi, monyet ya tadi tuh, gorila. Pokoknya binatang yang punya taring yang kuat, yang emang ngebunuhnya pakai itu, pakai taring dia, nah itu haram dimakan. Ular. Taring. Iya, ular termasuk taring. Iya. Ular haram dia, ular haram. Jadi kalau emang udah dikategorikan bertaring, walaupun dia misalkan dia udah tua, giginya pada copot, ompong gitu, tetap hukumnya masuk ke binatang yang bertaring kuat. Ya, walaupun taringnya udah nggak ada, jadi nggak menghilangkan status keharaman dia. Ya, mentang-mentang udah nggak ada giginya, ompong, udah halal nih kita, udah nggak bertaring, nggak bisa ya. Nyawa kan memang nggak ada giginya ya, nggak ada taringnya dah. Nggak ada, dia rata giginya. Cuman itu kukunya tajam banget. Ayam tak juga. Enggak, ya, dia emang ada kukunya. Semua binatang pasti ada kukunya. Ya, semua ada. Kita coba kalau nggak dipotong-potong panjang. Sama ini digaruk mulu. Mana kilo ya? Ya kira. Nah, bentar dipotongin. Mana sih luang gitu. Kayak buaya ya. Marketingnya. Lagi nggak buas dia. Ayam itu enggak dia tangkap. Tinggi dia, kolesterolnya. Sembarangan tuh. Sembarangan tuh. Dibakar matang. Sanca tuh terutama ini. Ditanya petang. Nah iya ini dulu pertama ini langsung. Membunuhnya biar cepat. Malahu nabun qawiyun ya'du bihi, yang dia menyerang bihi dengan nabun qawi, dengan taringnya itu, yang membunuh musuhnya dengan taringnya itu. Wa yahrumu minat tuyur, dan haram juga dari golongan burung. Malahu makhlabun qawi, yang mempunyai apa namanya, cakar ya, kuku. Makhlabun qawiyun, kuku yang kuat ya, yang tajam, kayak elang ya, raja wali, burung pemakan bangkai itu ya, gagak ya. Burung-burung yang seperti itu haram dimakan. Kalau burung dara halal ya, dia nggak ada kukunya ya, emang ada kukunya, cuma dia tidak membunuh. Udah makan. Iya, tidak membunuh. Burung emprit ya bisa, terlalu kecil ya. Burung ayam-ayaman tuh boleh ya. Oh ya beneran. Nggak boleh yang tetangga. Boleh kalau jaki. Soang emang ada tuh ayam-ayaman. Kasih kayak ini. Yajrahu bihi,
yang melukai dihi dengan makhluk itu. Wa yahillu dan halal lil muttiri dan halal bagi orang yang darurat, ya, dalam keadaan darurat. Fil makhmasati, dalam keadaan yang sangat lapar, ya, darurat, udah 2 hari 3 hari nggak makan, sekalinya nemu ada binatang yang diharamkan, ya, misalkan udah diharamin mati lagi babi, ada binatang itu atu-atunya, udah gitu baru buat mati, ya, udah emang binatangnya haram, mati jadi bangkai, kan 2 kali haram ini itu. Cuma dalam keadaan darurat, kalau dia nggak makan dia mati nih 2-3 hari. Nah itu halal bagi orang yang dalam keadaan darurat, diambil dikit, dikorek tuh pahanya, dimasak, sekedar menyambung hidup, itu halal, ya, itu halal hukumnya. Ayakula minal maitati, hendak makan daripada bangkai, al muharramati yang diharamkan, ma yasuddu bihi ramquhu, yang sekira dapat menyambung nyawanya, ya, yang sekira memakannya itu dapat menyambung atau menguatkan dia punya nyawa, ya, karena hifdzun nafsi itu lebih utama, lebih didahulukan. Kayak kita nih ya, di Indonesia atau di dunia lah gitu ya, bela-belain rakyatnya biar tercegah daripada terkena virus, ya, istilahnya kan negara banting setir, rugi besar-besaran nggak apa-apa, yang penting rakyat selamat, ya, disuruh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, itu walau negara ruginya kayak apa, bantuan gitu ya, sampai ngasih bantuan negara itu untuk menjaga rakyatnya biar nggak pada terserang virus. Dikurangin bro, Ya. dikurangin Apanya? 10.000 satu pak. Itu mah masalah itu ya, masalah di sana dah ya, kita nggak tahu dah. Ya, karena lebih utama itu ya, menjaga diri, hifzun nafsi. Karena kalau udah terkena, ya walaupun selamat, tapi kan dia terpapar, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu hasilnya 2 minggu. Ya, saya punya tetangga, punya saudara, iya baru terkena ada tuh nyesek napasnya, pas di swab positif, ya dia langsung, karena emang dia orangnya sehat, nggak punya penyakit bawaan, sehat, kuat, cuman kan harus dirawat. Dia nggak mau dirawat di rumah sakit, dia rawat di rumah sakit umum yang biaya sendiri. Berapa duit yang dibawa, yang harus dikeluarkan? Kalau kata dia, ya sama kayak berangkat haji, biayanya tuh gede. Mendingan mencegah daripada mengobati. Pakai masker, ya kayak saya tadi tuh datang gua pakai masker ya. Taat sama aturan. Yang tahu guru. Emang ada pepatah mengatakan al-hadar la yaruddul qadar. Kehati-hatian tetap tidak akan mampu menolak takdir. Ya, kehati-hatian tetap tidak akan mampu menolak takdir. Ya, banyak kan orang yang udah safety, pakai masker, jaga jarak, pokoknya safety banget dah, bersih banget. Ya, ujung-ujung kena juga diberitain.
Ya, banyak seperti itu. Itu yang disebut takdir, ya. Iya, biasanya yang seperti itu. Yang bersih aja kena, apalagi yang kagak bersih gitu kan. Terus walana maitatani halalani, dan ada 2 bangkai yang halal keduanya, as-samaku wal jarodu. Yang pertama bangkai ikan dan yang kedua bangkai belalang. Ya, ikan dan belalang, ya bangkainya aja halal, apalagi hidupnya, ya kita olah, nggak perlu disembelih. Wadamani halalani, dan ada 2 darah yang halal keduanya. Ya, daman itu 2 darah, halalani yang halal keduanya. Al kabdu apa kibdu? Al kabidu wa tohal, yaitu hati dan apa namanya yang biasa limpah. Hati dan limpah itu kan dari darah asalnya, cuman darah yang beku ya. Beda. Kalau marus emang darah dibekuin. Iya, dibekuin. Kalau ini emang dari sononya, ya asalnya darah, cuman emang ditugasin ya buat menjaga gitu ya, hati dan limpah. Ada 2 darah, asal mulanya darah itu kan haram. Ya, cuma ada 2 darah yang dihalalkan, yaitu hati dan limpah. Ya, itu seputar tentang macam-macam hewan yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Ya, tadi ada berapa? 3 jenis ya. Yang halal, yang haram dimakan, sekalipun dia diproses dengan secara syariat, gitu ya, pada bismillah dan lain sebagainya, tapi tetap haram, yaitu babi. Ya, babi. Sekalipun proses penyembelihannya sesuai dengan syariat, tetap dia haram dimakan, apalagi jadi bangkai. Yang kedua, binatang yang halal dimakan, cuma dengan proses, ya disembelih dulu ya, secara syariat. Terus yang ketiga, binatang yang bangkainya sendiri halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Ya, lanjut. Faslun wal udhiyah. Ini tentang, ya ada 2 pasal lagi nih ya. Yang satu dikit tentang akikah. Faslun wal udhiyah sunnatun muakkadah. Udhiyah itu adalah hewan kurban. Ya, hewan kurban. Kenapa dinamakan udhiyah? Ya, dari kata-kata dohwah. Ya, udhiyah dari kata-kata duha, sama. Karena pelaksananya itu rata-rata di waktu duha, pagi-pagi. Ya, setelah sholat Idul Adha. Ya, makanya dinamakan udhiyah. Melaksanakan udhiyah, ya, korban, itu hukumnya sunnatun muakkadah, sangat disunnahkan. Sangat disunnahkan. Sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan, ya, hampir mendekati wajib, ya, karena sunnah muakkadah.
wa yujzi'u fiha al-jaza'u, dan mencukupi fiha pada udhiyah, binatang atau hewan korban itu, al-jaza'u yaitu binatang yang berumur 1 tahun, minad do'ni, dari apa namanya, domba, ya, domba, ada untuk domba. Domba syarat untuk bisa dijadikan hewan kurban harus berumur 1 tahun mendekati 2 tahun. 1 tahun lewat lah, 1 sampai 2 tahun. Ya, itu umur hewan yang bernama domba yang bisa dipakai untuk berkorban. Makanya ntar kalau bisnis hewan korban harus ngerti, ya, binatang-binatangnya umurnya berapa itu harus tahu. Kalau domba sekian, kambing sekian, sapi sekian, onta sekian. Sapi sama kerbau sama, ya, satu jenis. Ya, ada ukurannya, ukuran dia udah apa bahasanya kupak, ya, udah tanggal giginya. Itu kalau domba biasanya berumur 1 tahun pas atau lebih. Kalau 1 tahun kurang sehari aja belum bisa. Tapi kalau udah kupak, hitungannya 1 tahun. Ya, kupak tanggal namanya apa? giginya udah copot. Ya, di sini al-jaza adalah yang berumur 2 tahun. Terus yang kedua, wasaniyu minal ma'zi, dan yang berumur 2 tahun minal ma'zi, daripada kambing. Ya, kambing kayak kambing Jawa, ya. Itu syaratnya harus berumur 2 tahun, jalan 3 tahun. Beda sama domba, karena memang domba itu perawakannya lebih besar, lebih gede. Ya, domba itu ada yang sampai 60 kilo ya beratnya, ya. Ada nggak? Ada kalau cari, ya. Cari ada. Kalau kambing paling 40 kilo, ya. Siapa biasanya lebih besar domba. Ya, kalau kambing ukuran umurnya itu adalah 2 tahun atau jalan 3 tahun. Pokoknya 2 tahun pas sampai 3 tahun. Ya, itu ukuran kambing yang bisa dijadikan hewan kurban. Wasaniyu minal iblis, dan kalau ukuran onta itu yang berumur 5 tahun, jalan 6 tahun. Ya, onta lebih tua, lebih lama umurnya. Kalau onta emang gedenya beda, lebih gede onta, makanya lebih banyak lebih lama dia pemeliharaannya. Ya, kalau onta 5 tahun atau jalan sampai ke tahun ke-6. Wasani minal baqari, dan kalau sapi yang berumur 2 tahun jalan ke tahun ketiga. Ya, itu sapi atau kerbau sama. Wa tujzi'ul badanah an sab'atin, dan mencukupi oleh onta, al badanah itu onta, ya. Badanah itu nama apa namanya? Ya, nama untuk seekor onta yang dijadikan, yang bisa dibuat korban. Itu mencakup ontanya laki ataupun perempuan, namanya al-badanah. Ya, umurnya 5 tahun sampai 6 tahun. ya, jalan ke tahun ke-6. Itu onta itu mencukupi ansab'atin untuk 7 orang. Misalkan ada orang patungan, ya, untuk beli onta 7 orang, nggak boleh lebih dari 7 orang. Kalau 8 orang nggak sah, ya. Jadi batasnya sampai 7 orang. Misalkan 2 orang doang yang patungan, sah.
2 orang patungan buat dia doang berdua, belinya onta karena duitnya banyak, sah. Atau 3 orang atau 4 orang sampai 7 orang, 8 orang nggak sah. Wal baqaratu an sab'ah, sama. Sapi juga untuk 7 orang. Ya, kalau urunan patungan tuh ya 7 orang, jangan sampai lebih. Nah, kalau 8 orang nggak sah ya. Sapi untuk 7 orang, sama dengan onta. Padahal mahalan onta ya. Ya, cuman ada ikhtilaf di kalangan ulama kalau onta itu boleh katanya buat 10 orang. Mazhab Syafi'iyah tetap onta itu hanya untuk 7 orang untuk korbannya. Sapi sama 7 orang. Atau ada orang urunan 200 orang beli sapi. Ya, 200 orang beli sapi. Cuman bukan buat dia. Ya, dihadiahin buat orang lain. Sah. Orang lain 7 orang misalkan. Karena 7 orang ini nggak nyanggup buat korban, akhirnya ada patungan tuh. Temen-temennya sampai 200 orang dibeliin sapi, dihadiahin ke 7 orang itu buat korban. Sah. Buat 7 orang itu, bukan buat 200 orangnya. Hadiah buat 7 orang, dia pengen korban tapi nggak punya duit, misalkan seperti itu, boleh, silakan. Ya, misalkan kita nih, teman kita belum pernah korban, kesian banget nggak punya duit, kita patungan yuk. Ada di sini 100 orang, sekarang berapa duit itu ya, beli sapi. Ya udah 7 orang itu kita hadiahin buat dia, ya, buat korban dia 7 orang. Ya. 7 orang aja itu, yang kirain 200 orang yang 100 orang itu nggak bisa ya. Kalau untuk 100 orang nggak bisa. Nah, cuman tetap ya, kita karena kita yang sedekah, kita dapat pahala sedekah dah. iya, dapat pahala sedekah. Wasyat an wahidin, sedangkan kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Jadi kalau kambing itu nggak bisa urunan, nggak bisa patungan, karena emang cuma buat 1 orang doang. Wa arba'un la tujzi'u fid dohaya, dan 4 hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Ya, ada 4 hewan cacat nih, dia tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u, hewan yang picek, buta sebelah, aura, ya, cacat, ya. Dia nggak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau kita potong biasa nggak apa-apa, ya. Ini yang nggak bisa dijadikan hewan kurban. Al-bayinu, yang jelas, ya, butanya jelas, kelihatan. Auruha, ya, yang jelas piceknya. Wal arja'u, dan yang pincang. Al bayinu, yang jelas. Arjuha, pincangnya. Nah, pincang kelihatan kalau dia jalan. Nah, itu kalau kelihatan seperti itu nggak bisa dijadikan hewan kurban. Terus yang ketiga, wal maridatu al bayyinu maraduha, dan binatang yang sakit, yang nampak sakitnya. Ya, misalkan matanya udah berair aja, ya, terus bangkis mulu, ngiler mulu, udah kelihatan nih kambing sakit nih. Nah, itu nggak bisa buat kurban. Kalau kita beli, pulangin, ya nggak sah. Ya, badannya hangat, jangan kena nih dia, gitu kan, nular ini dia teman-temannya. Iya, nggak sah ya buat hewan kurban. Dia harus kita pulangin. Biasanya kan kalau sekarang mau udah ini ya, ada garansi ya kalau kita beli hewan kurban. Kalau seandainya sakit, ada cacat apa, kita bisa pulangin ya. Biasa ada perjanjian, ada garansi. Nah, yang terakhir, yang keempat, wal ajfa'u, dan kuru.
Iya, kuru. Kagak ada dagingnya. Nggak boleh itu. Gak boleh. Allati dhahaba mahuha minal hazali, yang hilang lemak-lemaknya dari kulitnya. Maksudnya tinggal kulit sama tulang doang. Ya, korban belinya yang murah. Kambing kuru banget, tinggal kulit sama tulang. Ditimbang cuma 5 kilo. Berat tulangnya dong mau kulit ya. Itu enggak sah. Ya, hewan seperti itu enggak sah. Nggak sah gitu. Iya, enggak sah. Hukum yang jual gimana guru? Hukum yang jual. Dia mah jual. Jual masa sah Iya. dia yang belinya aja. Iya, maksudnya Dia kan dia kalau jualnya buat hewan kurban enggak sah. masanya kalau saya lihat guru korban berapa yang kurus-kurus, sapi apa? Hukum buat yang jualnya bagaimana kira-kira gitu? Kalau kurusnya masih ada dagingnya enggak apa-apa. Sekurus-kurus sapi maji, kalau beratnya tetap aja Kalau 2 udah ton enggak ada banyak. sama sekali kelihatan. Ada daging apa enggak kan kelihatan. Kan kita timbang. Tulang doang sama kulit. Kalau tulang doang sama kulit ya Pompa aja. Sapi air. itu gelondong. Gelondongin. Kasih air. Ya, ya kalau kita beli buat hewan kurban ya yang bagus lah, kita bisa pilih ya, hewannya. Mana dia nanya tadi guru, Emang semakin jualnya gimana? hukum jual kalau emang dia tahu itu nggak boleh tapi dia curangin lah gitu ya, dia tipu gitu ya orang ya agar dia mendapatkan keuntungan yang besar ya nggak sah, jual belinya batal ya, jual belinya batal. Dia tanggung jawab, orang mau korban kok jadi nggak sah gara-gara dia tanggung jawab, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu kan buat kendaraan dia nanti di hari kiamat. Ya. Makanya ya iya standar aja kalau beli, jangan mentang-mentang murah ya. Bukan marah murah guru, maksudnya kalau kita lihat itu kan banyak banget pada kurus-kurus gitu maksudnya. Kalau orang beli kan pasti pengennya gemuk guru, cuman karena pedagang nih hampir kalau saya lihat hampir banyak yang kayak gitu modelnya gitu. Ya kalau masih ada dagingnya kan kita bisa melihat ya. Yang kuru di sini kan emang udah tinggal kulit sama tulang doang yang nggak boleh. Ya kalau masih ada, ya misalkan standarnya 20 kilo, nah dia cuma kurang misalkan 19 kilo atau 18 kilo, ya masih wajar. Kecuali udah standarnya segitu, pas ditimbang cuma 10 kilo, ya ini kan nggak wajar tuh, udah kuru banget lah itu ya, kelihatan doang tulang sama kulit, nah itu yang nggak wajar. Kita juga bisa ya, apalagi kalau kita beli seperti itu harganya banyak yang dagang yang lebih bermutu ya kualitasnya. Ya kita bisa, ini kan kita udah pelajari nih. Ya kita tahu dah kalau emang ada rezeki tahun depan. Nah itu kalau bisa sebesar mungkin, timbangannya setinggi mungkin, ya kan. Emang kan orang jualan kambing tergantung timbangan. Ya standar kan 20 kilo, 25 ya. Kalau yang istimewa itu 50 kilo itu udah harga di atas 7 juta. Ya, bisa harganya 15 jutaan. Standar kan paling kambing 2,5-3 juta. Ya, itu yang beratnya 20 kilo, 25. Dan kalau udah 50 kilo ya itu ada duit, ada barang, ada duit gitu ya. Ada duit, ada kualitas gitu ya. Terus wa yujzi'u al-khisiyu wal maksuru, dan mencukupi apa visi
Tanya. Ai al-khisi di sini al-maktul khasiyataini, dan mencukupi wa yujziul khisiyu wal maksurul qarni, dan mencukupi binatang yang dibiri-biri, dikebiri. Ya, al-maktul. Kalau laki tuh kan dia ada iya, ada bijinya tuh ya, nah, dikebiri. Seandainya binatang itu dikebiri, maka boleh katanya. Ya, boleh binatang yang udah terlanjur dikebiri buat korban. Iya. Wal maksurul qarnu, dan juga tanduk yang pecah. Ada diperbolehkan. Ya, masih bisa untuk dijadikan hewan korban. Kalau yang 4 tadi itu yang nggak bisa udah. Patah dulu, patah sebelah misalnya. Iya. Berantem gitu boleh. Masih diperbolehkan. Wal maksurul qarnu. Ya. Tanduknya pecah. Patah. Ya, patah, pecah dan lain sebagainya. Ya. Itu masih diperbolehkan. Cuma 4 itu aja yang tidak boleh. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Ya. Wala tujzi'ul maqtu'atul udun, dan tidak mencukupi binatang untuk dijadikan hewan kurban yang kupingnya terpotong. Ya, kupingnya udah gak ada, dua-duanya dipotong sama orang. Nah, itu nggak bisa dijadikan hewan kurban. Berarti ada 5 main ini. Ya. Iya, nggak boleh. Wadambu, dan juga ekornya. Ekornya ada yang motong, itu juga tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Ya, kupingnya kambing, kupingnya panjang ya, kelihatan. Kalau kepotong kan kelihatan, nggak ada kupingnya, jelek kan jadinya ya. Iya, cacat, maksudnya cacat. Terus ada ekornya dipotong orang, kepotong gitu ya, itu juga nggak bisa. Kecuali kalau dari awalnya emang dia nggak ada ekornya dikit, nah itu nggak apa-apa, emang bawaan. Ini ada ekornya tapi dipotong sebelum dijadiin hewan kurban, dipotong, nah itu nggak bisa, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Tadi udah disebutin auro ya. Iya, sebelah doang. Iya, matanya buta sebelah, itu tidak mencukupi, ya, tidak sah dijadikan hewan kurban. Ngopi. Wa waktu dzabhi min waktu sholatil Aid, dan waktu pemotongannya itu adalah setelah sholat Aid. Ila guru bisyamsi min akhir ayyamit tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah kan lebaran. Ya, awal mulanya itu habis sholat Id kita melakukan pemotongan. Ya, tanggal 11-nya itu hari tasyrik, 11, 12, 13. Batas terakhirnya itu maghrib. Ila guru bisyamsi. Ya. 4 hari jadinya. 4 hari ya. Pasar masih mencukupi. Ya, cuma itu buru-buru dah. Karena hewan korban itu harus segera dibagikan saat masih ada waktunya.
tasyrik gitu ya, motong habis asar, sampai maghrib belum kelar, belum dibagi-bagi, nah itu sedekah biasa. Yang umpama motongnya nih kita hari itu mas hari itu, terus baginya kalau dari itu harusnya itu hari-hari itu juga, atau sebelum hari terakhir hari tasyrik habis. kebanyakan sekarang begitu kan, orang tua pada motong di mana baginya kapan tahu. Yang penting masih ada hari tasyrik. Kalau dilewati itu Nggak bisa, ya, sedekah biasa. Pembatasnya tadi ada. Walaupun motongnya di hari itu. iya di hari raya tasyrik. 11, 12, 4 hari ya, 10, 11, 12, 13 sampai di tanggal 13 Zulhijjah. Batas terakhirnya adalah setelah terbenamnya matahari maghrib ya. Kalau motongnya asar keburu nggak? Kalau kami mah keburu kali ya, satu ya motong yangin langsung bagi-bagiin ya, keburu. Kambing menyandar. Oh, ya, ini kan. Kalau sapi mah enggak kali deh ya. Minimal kalau sapi Johor dah tuh tanggal 13 Dzulhijjah udah dipotong. Terakhir dah tuh ya. Bagi-bagiin langsung selesai. Harus habis tuh semua dibagi-bagiin. Ya. Kalau ada yang enggak ada ketinggalan yang enggak dibagiin, nah itu menjadi sedekah biasa. Dagingnya belum. Ya. Maksudnya? makan kapan ya terserah. Oh udah dibagi. Makannya kapan aja? Udah dibagi. Enggak. Kan kita udah dibagi. Udah HM itu hak milik. Kita mau apain terserah. Kita udah dibagi nih daging korban. Ya. Kita kasih orang lagi enggak apa-apa. Jual nggak mau, Itu kan jual udah mah. hak kita. Iya, nggak punya duit nih, kebanyakan daging, paruhnya buat beli bumbu. Sendiri nih itu. Besok. Boleh tuh ya. Ke sate boleh tuh. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya, dan disunahkan ketika menyembelih itu 5 perkara. Pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ya, disunahkan ketika menyembelih at-tasmiyah yang pertama. Ada 5 perkara yang disunahkan. Was-sholatu 'alan nabi. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di takbiran kan gitu ya. Baca takbiran itu sekalian gitu ya. Ada yang baca takbir, ada yang motong. Terus yang ketiga wastiqbalul qiblah, menghadap arah kiblat. Sunnah tuh ya. Seandainya enggak ngadap kiblat gimana ya? Enggak dapat sunnahnya. Wa takbir. Ya wa takbiru. Membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. Kalau lebaran mah emang udah pasti ya. Kan takbiran semua yang kena tuh. Sholawat juga ada di dalamnya. Wa du'a'u bil qabul, dan membaca doa untuk diterima. Allahumma taqabbal ya, Allahumma taqabbal hadza min dari siapa gitu ya, minni misalkan dari aku. Wala yakulul mudhi syai'an minal udhiyatil manzura, dan tidak boleh memakan ya daging korban dari korban yang dinazarkan. Korban itu kan hukumnya sunnah. Ya, tadi sunnah ya, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Cuma dia bisa menjadi wajib dengan sebab dia nazarin lagi sakit. Kalau gua sembuh, gua mau korban besok Idul Adha. Nah itu jadi nazar.
Nah itu dia nggak boleh, sedikit pun dia nggak boleh makan. Yang nazarnya. Yang korban, ya, yang nazar itu nggak boleh makan. Nggak boleh. Iya. Bahkan memanfaatkan misalkan kulitnya dia manfaatin buat bikin beduk itu juga nggak boleh. Kalau korbannya sunnah yang biasa ada tuh yang sunnah itu kita boleh manfaatin tuh yang punya korban itu ambil kulitnya dia manfaatin buat bikin beduk itu nggak apa-apa dimanfaatin asal jangan dijual nggak boleh ya. Cuman kalau yang dinazarin itu nggak boleh sampai memanfaatkan juga tidak bisa tidak boleh karena dinazarkan. Nazar banyak apa dia kalimatnya nazar langsung gue nazar kalau gue mau korban besok lebaran Idul Adha itu nazar tuh ya. Ada juga yang miara kambing. Iya. Miara kambing udah bunting terus lahir. Nah lo kalau udah gede gue bakal korban. Iya nazar itu. Masih nazar Haji. Nazar tuh masih. Iya nazar. Iya. Punya duit Bang Haji ya? Jual ya? Termasuk nazar itu dia punya kambing banyak nih. Dia punya kambing 5. Ada putih, coklat, bule dan lain sebagainya. Ada hitam juga. Dia ngomong, "No kambing gue yang hitam buat korban." Itu udah termasuk nazar. Ya, itu udah termasuk nazar. Harus dilaksanakan dan nggak boleh makan daging. Semuanya diserahkan, disedekahkan. Ini nggak boleh dijual udah. Iya, nggak bisa dijual, boleh dinazari. Wa yakulu minal udhiyatil mutatawwa'i, dan boleh memakan hewan kurban yang sunnah. Ya, ada korban yang sunnah tuh yang biasa Idul Adha. Yang korban boleh makan. Ya, nggak boleh lebih dari sepertiganya. Ya, ngambil paha belakang atau nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Kita korban kambing nih. Terus pesan sama panitia ntar paha belakangnya tuh ya gitu, sisain. Katanya nggak boleh paha belakang, paha depan aja. Paha belakang lebih dari sepertiga nggak? Kalau nggak lebih dari sepertiga ya nggak apa-apa. Ya. Sepertiga dari semuanya. Ada. Ada nggak? Agak ada. Nggak ada, paling berapa? Kalau melebihi dari sepertiga itu nggak boleh. Hanya bengkak atuh. Tumor rongko ya. Saya pernah dengar begitu saya dulu. Paha belakang nggak boleh katanya, paha depan boleh. Kalau ngambil dua-duanya kali paha belakang dua-duanya diambil. Nah itu lebih dari sepertiga. Nah, itu mah apa namanya orang disuruh apa namanya numpang motong doang. Dagingnya diambat semua. Nggak boleh. Kalau satu makanya masih ya nggak sampai sepertiganya. Atau sepertiganya pas juga nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari sepertiga. Wala yabi'u minal udhiyati, dan tidak boleh menjual dari hewan kurban, daging yang dikorbankan itu nggak boleh dijual. Ya, misalkan gue mau upahnya kulitnya atau lu ambil, nah kulitnya itu dijadiin upah tuh nggak boleh, sama aja ngejual kulit, ya nggak boleh. Kecuali kalau kulit bang, ntar nih upahnya tuh kulitnya lu bawa aja gitu, nggak ada yang perlu di sini. Kalau seandainya motong ya, dia yang motong nih, itu dia gua nanti minta yang motongnya. Yang motongnya kira-kira yang punya ngasih nggak? Ini di luar ujroh dia, di luar upah dia upah motong kan udah dikasih. Nah, terus dia minta. Enggak, jadi dia sebelum memang gini ya, lagi rapat panitia dia udah ngomong gitu, ada kesepakatan sih. Pokoknya nanti saya mau jadi kasih apa-apa kepala aja sama kaki gitu, sama. Tapi bukan buat upah dia kan? Buat upah dia.
buat Jadi upah kan nggak gini, boleh. bahasanya begini. Saya nggak mau udah nggak usah dibayar, nggak usah diapa, saya minta itu aja. Kepala, Yang motong. kepala sama kakinya yang motong gitu. Oh, tapi dia nggak minta bayaran. Nggak minta bayaran. Iya. Tapi Itu hadiah nggak apa-apa. Tapi disepakati ya udah nggak apa-apa Iya, gitu. hadiah nggak apa-apa. Karena daging hewan kurban itu boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan. Kalau hadiah, orang yang lebih kaya dari yang korban nggak apa-apa, hadiah aja ke siapa aja, baik yang butuh maupun yang tidak butuh. Kalau hadiah biasanya orang yang nggak butuh, karena penghormatan, karena dia merasa takzim sama orang itu, walaupun lebih kaya dikasih, itu hadiah. Tapi kalau yang butuh berarti sedekah, ya. Ya kan disepakatannya waktu itu mintanya kepala satu. Gitu. Kecuali kalau bahasanya bayarannya gini, ya itu nggak boleh. Termasuk bayarannya itu ya. Itu Kan dia bilang nggak minta bayaran. Iya nggak minta Tapi bayaran. minta itu. Bayarannya kasih gue duit. Ini aja buat gua gitu. Kalau emang tujuannya buat bayaran nggak boleh. Wala yabi'u. Ya, bayaran itu maksudnya menjual, ya kan? Menjual dengan harga itu, misalkan pala kan mahal harganya, bisa 200.000. Nah, itu aja dah. Secara logika kan memang dia minta mahar kan itu ya kan. Berarti kan emang ada transaksi untuk apa? Sama aja upah gitu, Bro. Iya, kalau bahasanya di situ diniatinya buat upah nggak boleh. Kalau emang dia nggak mau dibayar, udah nggak dibayar. Nah, terus karena kebijaksanaan dari panitia atau dari yang punya binatang itu, hewan kurban itu, ya udah tuh palanya siapa yang mau nyiangin kasih dia aja. Nah itu seperti itu lebih, iya lebih afdol seperti itu. Biasanya kan panitia gini, kalau orang gitu ya, seandainya Bang Soim lah kurban titip ke masjid, kita percaya penuh sama masjid, udah selesai itu kita cuma menggerakkan doang gitu, korban oh iya dari korban udah terserah masjid, biasanya kan seperti itu. Udah, yang penting asal jangan dijual, gitu aja. Ya kalau dikasih nggak apa-apa. Ya asal jangan dijual. Kalau dibagi-bagiin emang harus dibagi-bagiin kan. Ya misalkan pala, siapa yang mau nyangin pala gitu kan, siapa yang mau mecah-mecah pala, biasanya dikasih satu orang kan. Kalau pala mah dia suruh nyangin sendiri. Kalau dia panitia misalkan ngeremukin pala tuh mau dibagi-bagi, makanya iya kelamaan dan kagak mau kali panitia. Intinya tukang motong nggak mau ngerepotin penitia. Iya, itu buat hadiah aja buat yang motong. Cuman udah jangan dikasih duit gua yang motong nih. Gua minta pala aja. Itu termasuk maharnya itu. Iya, bukan minta aja mah. Minta pala, bukan yang minta bayaran. Tapi dia nggak mau dibayar kan ya? Nggak mau dibayar, nggak mau dibayar duit. Ya masa penitia juga ntar pala itu dirincak-rincak loh. Iya, kalau buat hadiah nggak apa-apa. Nah, berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau minta upahnya, ntar upahnya itu aja. Minta, bukan minta bayaran, minta. Udah, gua minta itu aja, minta palanya sama kakinya. Secara minta pahanya bukan. Iya, asal jangan diniatin buat bayaran gitu aja ya. Yang penting jangan niat bayaran. Secara akad minta itu sama aja minta ganti buat bayar secara akad. Akad juga ada perkataan Ji, lu gimana sih? Beda. Bisa dibayar, pakai daging gaji ke pala. doang. Iya, secara akad kan itu Bayarannya pakai pala. Nah, Iya, iya. nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Hadiah boleh. Ya, malah nanti korbannya itu jadi batal. Nggak ada nilai korbannya jadinya. Ya. Kalau emang dia emang ditugasin buat spesialis motong, ya udah bayar. Kadang kan begitu. Walaupun dia ngatah, udah gak usah dibayar, udah gue minta itunya, jangan. Nah, Kita sudah tahu nih dari sekarang ya, bang, lu gue upahin nih sekian. Ntar masalah pala mau gue hadiahin buat lu, siapa yang mau ngurusin gitu. Nah itu seperti itu lebih bijak. Lebih ada pahala. Karena akad. Pala emang penitia nggak mau merencak-rencak pala. Iya, panitia nggak ada yang mau ngurusin kaki ya. Kadang-kadang ada yang bawa aja udah. Iya. maksudnya kita Jadi kalau emang dia ditugasin sebagai spesialis tukang motong, pasti ya namanya orang kerja perlu dibayar. Ya, kalau seandainya dia nggak mau tapi mengharapkan itu, ya takutnya itu sebagai upah dia, itu yang jadi nggak boleh. Mendingan kita bayar aja udah. Ya, udah bang nih, gue bayar, walaupun lu nggak minta nih gue bayar nih. Ntar itu pala buat lu aja dah, gue hadiahin. Hadiah lain dah. Dia hadiahin. dari akadnya gitu. Karena Seperti itu. Iya, ya. Karena
orang kerja, udah bayar aja. Kecuali kalau dia nggak mau dibayar, nggak mau apa-apa juga ya itu. Dari ini dulu kasih orang aja yang potong, dibawain. Nah, nggak ada akad sebelumnya. Nah, itu bagus kalau seperti itu. Kalau dari awalnya udah ada ucapan seperti itu, takutnya itu sebagai upah dia. Gitu. Akadnya sih. Iya. Dikit lagi nih ya. Kalau anu guru, kadang-kadang gini ya, kayak buat bayar jaga tuh ya. Biasanya panitia itu begitu dikirimin kambing atau sapi sama orang nih ya, itu ada akad sebelumnya. Lah ini buat upah orang motongnya mana? Biasanya dikasih. Panitia harus nanya buat upah motongnya lain lagi. Kadang-kadang ada aja kan yang nakal gitu kan. Ya kalau kulit nggak boleh ya walah ya. Mungkin Maaf guru ya, Ya kulitnya sapi itu dikemanain? kita hadiahin kemana terserah. Yang penting jangan dijual. tapi tetap bahasa nih hadiah ya, tapi anu nih ganti ya. Enggak, kalau kita kemas begini ya, kulit itu buat panitia makan gitu. Kita jual. Kulit buat Ya ada. Yang bekerja buat kayak nyembelih, buat beli konsumsi buat di situ lah gitu. Harus jam kabul dulu kali ya, Lek. Iya. 5 Nggak hari tahu deh. kulitnya buat Biasanya Jam kabul dulu kali ya, maunya. nyampe aja. Misalnya begini guru nih, Ada jam kabel jam mentah bang. kulit Yang sapi, mentah. Ini kambing, gue kulit hadiahin sapi sama lu. Ntar lu dikumpulin. terserah lu jual, tapi lu Iya. harus eliminasi. Terus Paham ini ya? Iya. yang penitia ini udah utang cabai dah di warung. Iya, gitu. Kan Bu. gitu ya? Iya, gitu Bu Haji, benar. Nah, iya. Terus ini ya udah kulitnya kita jual aja, bakal bayar cabai. Ah, makan dijual juga Makan dong aja. juga. Dijual juga Iya, namanya. maksudnya Iya, itu itu gimana kan gitu? begitu jelasnya. Ditanya. Nah, makanya saya bilang ijab kabul dulu, hadiah dulu. Kita hadiah ini. iya Ya, lebih aman seperti itu ya. ini gua hadiahin lo udah nih. Dulu. Jual tuh, Ulang udah aja. hadiah lo. Ulang aja. Ini gua dia ini gitu. Mana bang? Nah, itu aja. Gimana? Bagusnya. Kulit ini kan udah terkumpul nih. Ah. Kambing, sapi, kebo. Ah. Gua hadiahin sama lo dia nih. Ah. Ntar lu jual. Iya. Lu bakal beli penitia nasi. Iya. Nah, itu namanya udah ijab kabul, udah dihadiahin kan. Akadnya punya penting akadnya dah. Siasatnya begitu guru ya. Harus pakai ada akad. Iya. Lebih Bisa aman nggak begitu, seperti itu. Kita hadiahin dulu. Nah. Ke siapa nih? Hmm. Ya, misalkan panitia ada berapa orang? Ya udah, dia atur kulitnya tuh ya. Iya. Setelah itu, wah kulit kita apain nih? Ya udah jadi HM dia, udah jadi hak milik dia. Mau diapain terserah dia. Iya, kalau udah dibagi ya berarti punya dia. Mau diapain aja. Karena apa? Belum tahu. Itu percaya penuh dengan Panitia. panitia. Udah saya percaya sama panitia gitu. Terserah. Iya, jangan lagi kulit. Nah iya, maksud saya seperti itu gitu. Berarti kan setidaknya ijab kabulnya dia tuh merangkai semuanya gitu, jangan dia korbanin gitu. Iya, ini istilahnya istilah penitia. Iya. Kan udah terkumpul itu yang hadiah, yang namanya ngorban mah udah kemana tahu orangnya. Ya istilahnya Ya, dia udah namanya kulit itu udah Iya. terkumpul. Ini dijual, utang cabai di warung. Itu bakal bayar cabai. Dan katanya hadiah. setidaknya yang korban ini udah percaya penuh, terserah ente mau dikemanain Panitia dah. gitu kan. Biasanya kan orang yang korban itu banyak kan ya, setahu saya gitu ya, legowo lah. Udah yang penting gua korban. Iya itu, udah diserahin bro. Ya, kalau sudah diserahkan ya iya nggak apa-apa. Ya. Yang jadi permasalahan ini yang jual yang punya hewan kurban. Ya, dia korban. Nah itu nggak boleh, nggak sah. Korbannya nggak sah. Kalau dia udah nyerahin ke panitia Iya, ya. yang saya bicara panitia Iya, ini gitu, yang pengelola, panitia. pengelola. Ini mah udah semua nyerahin ke panitia. Iya. Panitia ini ngumpulin dah kulit itu. Karena dia utang cabai, anda bakal konsumsi panitia. Ya, boleh seperti itu ya, boleh ya. Karena udah diserahkan dan udah dibagi-bagi. Ya. Masalahnya setahu kita gitu di masjid memang setahu seperti itu. Wah kurang ini, yaudah nanti udah tandunan ambil dulu di sono.
Ya. Dari keterangan di sini yang tidak boleh yang punya hewan kurban. Langsung dah. Punya hewan korban itu kan. Kalau itu kan udah dihadiahkan. Dihadiahin bener ya? Iya, udah Istilahnya dihadiahkan. Iya istilahnya. Iya kan udah dikasih dia. Bener-bener. Ya, terus wayut'imul fuqara wal masakin. Terus dagingnya itu diberikan makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Faslun wal aqiqatu mustahabbatun dikit ya. Pasal menerangkan tentang akikah. Itu mustahabbatun hukumnya sangat disunnahkan. Kalau dalam fikih kadang kita menemukan mustahabbah, nunun, margubun ya. Sunnah. Artinya semua sama. Hanya beda di kalimatnya aja ya. Makanya kadang-kadang mustahabbah, kadang-kadang mandubun, kadang-kadang masnunun atau kadang sunnatun ya. Itu hanya perbedaan lafadznya aja ya. Untuk arti maknanya sama semua, disunnahkan. Ya, akikah sangat disunnahkan. Wahiyaz zabihatu anil mauludi, yaitu memotong hewan anil mauludi karena kelahiran ya, karena melahirkan seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan. Memotongnya yauma sabi'ihi, yauma sabi'atin, pada hari ke-7 ya, pada hari ke-7 disunnahkannya hari ke-7. Lah hari ke-7 belum punya duit, hari ke-10 baru punya. Apa-apa. Cuma hari ke-7 mendapatkan pahala kesunahan yang lebih. Ya. Akikahnya sendiri hukumnya sunnah. Dikerjakan di hari ke-7 mengikuti Nabi. Ya, perintah Nabi, berarti dapat kesunahan 2 kali. Kalau dia kerjain setelah hari ke-7 ya nggak apa-apa. Ke-8, ke-9, ke-10. Enggak punya juga terus sampai setahun. Enggak punya juga terus sampai 2 tahun. Sampai mati. Ya. Sampai 2 tahun, terus sampai 7 tahun. Ada lagi yang berpendapat sampai sebelum dia balik. Ya, masih disunahkan akikah. Ya, sunahnya kan 7 hari pertama. Terus hari berikutnya ya, setelah 7 hari ke-14, ke-21 itu ya, apa namanya, dikalikan itu ya. Terus ada lagi kalau nggak mampu juga, belum ada juga sebelum 1 tahun ya, sebelum dia ulang tahun. Kalau nggak ada juga, belum mampu juga, sebelum dia berhenti menyusui 2 tahun ya. Kalau nggak ada juga ya, sebelum umur 7 tahun. Kalau belum ada juga, sebelum dia balik. Kalau nggak ada juga, ya udah, nggak ada kesunahan lagi. Mas dia punya duit, dia mau akikah sendiri, itu pilihan dia, terserah dia. Karena kewajiban akikah adalah kewajiban untuk orang tua. Ya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Kalau ini guru, kalau orang udah almarhum gitu, terus di akikah gitu, itu hukumnya kayak gimana? Nggak usah. Sedekah mungkin kali Pak. Iya, boleh-boleh. Nggak cuma salah penyebutan aja mungkin kali ya? Apa Maksudnya gimana? Ya apa disebut dengan akikah juga atau gimana? dia akikahin buat orang tuanya gitu. Iya. Karena emang seingat dia nih orang tua Jadi saya kalau akikah gitu, nih, akikah. udah meninggal terus diakikahin dah gitu. Ya Iya, sementara ini boleh kan atau kita punya anak meninggal ya, baru misalkan baru kayak saya kan dulu istri sempat lahir ya, umur yang satu umur 2 hari, yang satu menjelang 2 hari meninggal, kan kembar. Yang satu lagi umur 4 hari
meninggal juga kembar dua-duanya. Itu sunnah buat diakekahin. Saya akekahin kan, ya alhamdulillah bisa akekahin lah gitu. Walaupun sudah meninggal ya. Sama kalau meninggalnya misalkan umur berapa tahun, kita tahu sebagai orang tua belum akekah, ya kita tebus. Kan akekah itu ibaratnya ada pepatah mengatakan kullu gulamin murtahanun ya, gitu. Al gulam murtahanun bi aqiqati. Seorang anak itu masih tergadaikan ya dengan akekahnya. Mana akekah sendiri hukumnya sunnah bagi yang mampu ya. Sunnah ya. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Maksa-maksain ya, kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan sampai maksa-maksain ngutang-ngutang gitu ya, nggak usah ya, karena emang hukumnya sendiri mustahabbah, sunnah. Ya, yauma sabi'atin, pada hari ke-7. Wa yuzbahu 'anil gulami syatani, dan disembelih anak laki-laki ya, untuk anak laki-laki syatani 2 ekor kambing. Wa anil jariyah, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau anak laki-lakinya kembar 2 berarti 4 ya. Kalau anak kembar laki-laki 3 berarti 6 gitu ya. Mau 1 orang 2 kalau laki-laki, kalau perempuan 1. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dan diberikan makan kepada fakir dan miskin. Bedanya kalau kurban bagusnya dikasih dagingnya mentah, tapi kalau daging akikah bagusnya dikasih dalam keadaan matang ya, diolah sendiri. Yang menerima fakir dan miskin. Karena tujuannya kalau diolah sendiri kan tulangnya itu kan jangan sampai diremukin. Kalau kita dikasih mentahnya berarti tulangnya pasti remuk sama orang yang kita bagi. Kalau kita ngolah sendiri seperti itu ya, tulangnya jangan sampai diremukin, karena untuk menjaga anak itu sendiri ya. Ada itu ya, ada hadisnya ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Dulu kalau HTK, kalau laki kan 2 ya. Iya. Terus kalau kita mampunya 1, Iya nggak apa-apa. utang berarti kita. Enggak. Iya, ntar nyicil, suatu saat punya lagi tambahin. Ambil ayam kan. Kalau untuk kami itu ada batasan usia enggak? Yang Buat akikah. Iya. Apa sama harus 1 tahun, apa sebelum 1 tahun belum boleh? yang penting udah pupak. Sama kurban berarti ya. Cewek, kalau cewek nggak apa-apa kan guru ya? Kita Cewek nggak apa-apa, cewek cowok nggak masalah. kita tuh terima bersih ke akikah yang paket-paket sekarang tuh. Pokoknya kambing 2 aja kita dikasih judul sama dia. Kita juga dikasih lihat kambingnya usianya seberapa. Lalu pokoknya dibilang kambing 2 aja pokoknya untuk sekian porsi gitu. Yang lihat kambingnya gitu. Bisa. Iya, kita nggak tahu ya. Aja tetap ke judul aja kali ya, kambing 2 gitu. Iya. Kita percaya aja sama dia udah. Biasanya kalau tukang gitar udah ngerti ya ukuran kambing buat akikah tuh berapa. Ya. Untuk akikah kambing setahun udah mencukupi. Apa guru begini ya? Kadang kan paketnya sekian lah itu tuh. Ya itu maksudnya. Itu yang kadang-kadang cuma 1 juta kan udah ikut akikah kan itu ya. Sedangkan dia beli kambing aja lebih 1,5 juta kan gitu kan. Kambingnya cewek. Beli sama dia. Tahu tuh. Emang iya. Karena kepakainya murah nih, kayak cewek. Beda kambing cewek malah. Oh, yang murah juga 1. Murah cewek. Potong tahu itu. Iya. 1.200.000 cuma itu dia udah cewek. Iya. Kita jangan pikir sebenarnya. Karena terserah dia. Kalau 3.100.000 itu. Ya, udah jam 10 lah, Bu. Berarti hampir 2 jam kita ya. Dari setengah 9. Ya Allah, alam bisawab. La ilma lana illa ma 'allam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Billahil karimantal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Nas'aluka al-afdal karim wa rafa'ana ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wal bina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin Allah. Allahumma hdina alaina ya Allah bi syabratil maut wa najatina an-nar wa afina al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari pasar, dari tempat beli sehat, terus tiba-tiba